Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini hari Minggu tanggal 28 September tahun 2025, saya pagi-pagi banget meruput ke kota Surabaya. Biasanya saya kalau ke Surabaya naik bus. Sekarang saya nyoba naik kereta api, dan kereta apinya itu kereta api yang keberangkatan pagi. Ini kebetulan sekarang udah jam 5:10, keberangkatan jam 5:30, jadi masih ada waktu 20 menit untuk saya boarding di dalam stasiun. Jadi saya masuk dulu teman-teman, ikuti video saya hingga selesai ya. Saya naik kereta api apa. Sekarang jam 5:11. Yuk langsung bergegas masuk ke dalam stasiun saja. Ini baru pertama kali saya berangkat keluar kota, berangkatnya itu meruput banget teman-teman. Yuk langsung ke sana. Suasana pagi ini lumayan ramai. Kebetulan jam keberangkatan hampir selisih sedikit dengan kereta api Malabar teman-teman. Yuk sekarang tinggal masuk saja. Habis face recognition, sekarang langsung lanjut naik ke atas. Saya tadi kesini tuh susah cari parkiran motor karena keadaan masih ramai sih di parkiran untuk parkiran motor. Lanjut ke sana, lanjut. Ini kereta Arjuna Express jam 5:30 ada di peron 5. Yuk langsung ke sana. Ya karena jamnya kepagian ya, saya berangkatnya agak terburu-buru ini. Jalur 5. Jalur 5. Nah, ini ke Arjuna Express langsung. Ini peron 5. Oh, sebelah sini. Sebelah sini. Yuk lanjut. Ya, ini eksekutif 5. Saya di gerbong 5 nomor 3 sepertinya. Iya benar.
Langsung cari di seat nomor 3. Oh sini, ini 3C 3D. Banyak teman-teman dari Rail Fans Indonesia mengabadikan momen kereta api tanker masuk di stasiun Kota Malang. Ini merupakan kereta api restorasinya teman-teman. Bagus banget kereta untuk restorasinya. Mirip seperti kereta api Majapahit. Ya cobalah nanti pada saat di perjalanan bisa mampir di restorasi. Dari sisi sebelah barat, kereta api Malabar yang jam pagi diberangkatkan dari jalur 2. Iya, jalur 2 menuju ke arah selatan. Kereta api Arjuna Express ini tuh merupakan perjalanan yang menggunakan rangkaian dari kereta api Brawijaya. Jadi keberangkatan pagi ini ke Surabaya, nanti dari Surabaya sekitar jam 10 akan kembali lagi ke Malang, dan nanti rangkaiannya ini akan digunakan kembali ke Jakarta, ke stasiun Gambir. Tadi paling depan sendiri itu kan lokomotif, di belakang lokomotif itu kereta pembangkit. Kemudian belakangnya lagi eksekutif 1, 2, 3, 4 kereta makan, eksekutif 5, eksekutif 6, 7, 8. Yang belakang mungkin ada kereta kereta barang ya. Sepertinya tidak ada sih teman-teman, karena ini kan jarak dekat. Kalau ke arah utara, nomor 1 sampai 6 itu berada di pintu paling belakang. Yang nomor besar itu paling depan sana teman-teman ya. Jadi pemilihan seat itu juga perlu diperhatikan. Dan ini pada pukul 5:29 kereta akan diberangkatkan. Jadi saya naik saja. Kita lihat toiletnya dulu ya teman-teman. Toilet ini menurut saya masih lebih bagus kereta api Majapahit yang ekonomi generation. Pada pukul 5:33 akhirnya kereta api Arjuna Express berangkatkan dari stasiun Malang.
Ini berjalan langsung di stasiun Blimbing, jadi tidak berhenti teman-teman. Nanti untuk pemberhentian selanjutnya itu di stasiun Lawang, jadi stasiun Singosari yang sebentar lagi akan dilewati juga akan berjalan langsung. Yuk, sekarang kita spill satu persatu fasilitas apa yang tersedia di kereta eksekutif 5 ini teman-teman ya. Nah, ini melewati flyover Arjosari. Nah, rumah saya itu di sebelah sana itu, melewati ini. Nah, untuk di setiap seat itu yang pertama ada kapstok atau cantolan buat naruh barang. Ini kapstok. Kemudian ada tirai. Nah, ini tirai yang bisa diturunkan jika panas, kena sinar matahari panas. Itu kemudian ada leg rest di sini teman-teman. Nah, itu. Nah, ini leg rest. Seperti ini. Ini untuk leg rest, misalkan kalau tidak dipakai ya tinggal diginikan saja sih. Ini kemudian ada meja mini ya, seperti kelas ekonomi lah. Ini meja mininya kecil gini. Itu ada sepasang stop kontak, bisa untuk ngecas HP, ngecas power bank, bisa nggak ya kak sini? Setahu saya sih bisa. Laptop pun juga bisa itu, seperti itu. Kemudian di sini ada meja. Nah, ini meja. Nah, meja ini bisa kalian fungsikan, bisa untuk makan, bisa untuk kerja. Nah, seperti ini. Ini juga disediakan seperti cup holder untuk tempat minum. Jadi seperti itu. Selanjutnya dapat kantong di setiap masing-masing kursi, dan terakhir waste bag, kantong sampah ini teman-teman. Sesaat lagi akan memasuki stasiun Singosari. Nah, berjalan langsung di stasiun Singosari. Itu setiap seat juga tersedia lampu baja, lampu penerangan pasang itu. Kemudian tersedia juga kompartemen untuk naruh tas, naruh koper sebelah situ. Jadi cukup luas teman-teman, tapi ya disesuaikan dengan barang-barang kita, nggak bisa kita pakai semua itu seperti itu. Kemudian ada televisi. Selebihnya itu ya mirip seperti review saya di saat naik kereta api Brawijaya dari stasiun Gambir menuju stasiun Malang.
pada pukul 5 lebih 54 menit akhirnya telah tiba di stasiun Lawang. Tepat pada pukul 6 kembali diberangkatkan dari jalur 1 stasiun Lawang. Ini sedikit informasi dari saya, teman-teman. Jika kalian naik Arjuna Express dari Malang ke Surabaya, itu saran saya itu pilih seat yang nomor C atau D. C atau D ya, karena di sini tuh aman, enak, adem di sini tuh. Tapi kalau yang di sebelah A atau B itu kena sinar matahari, jadi terlalu panas di sebelah sana. Jadi memang enak tuh di sisi samping sebelah kiri, jadi jauh dari sinar matahari. Untuk tombol ini itu sebagai tombol reclining seat. Jadi ini jika ditekan seperti ini, nah itu bisa untuk merebahkan kursi, teman-teman. Nah ini di sini biasanya kan ada tuas atau sejenisnya, ini menggunakan tombol ini untuk merebahkan kursi. Ini kita melintasi jalan tol Mapan Malang Pandaan tadi. Kalau dari sebelah situ enaknya itu bisa lihat Gunung Arjuna, sama seperti nama kereta api ini, Arjuna Express. Enak itu memang di seat CD ini, teman-teman. Merupakan percabangan dari lintas timur dan lintas selatan. Yang sebelah sana dari arah Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Pasuruan, yang sini dari Malang. Ini akan tiba di stasiun Bangil. Pada pukul 6:32 akhirnya telah sampai di stasiun Bangil. Sana.
pada pukul 6.38 kembali diberangkatkan dari stasiun Bangil. Saat lagi kita akan menyeberangi sungai Kali Porong, dan setelah itu tiba di stasiun Porong, tapi berjalan langsung. Jembatan itu tuh sangat ramai banget teman-teman. Sebelum ada tol Trans Jawa itu ramai dulu, tuh macet lewat situ itu. Sekarang karena ada tol Trans Jawa jadinya mulai lengang karena semua pada lewat atas. Nah, ini kok malah berhenti di tengah jembatan. Persiapan untuk cas HP dulu karena nanti tiba di stasiun Gubeng biar punya daya yang masih cukup untuk membuat video lanjutannya. Ini sepertinya bersilang dengan kereta api ke arah selatan sebenarnya. Kok tadi sempat berhenti di tengah-tengah Sungai Porong. Oh iya benar Pak, ternyata bersilang dengan kereta api apa ya, jam segini loh, bisa jadi ke arah Malang atau Probolinggo ya, atau ke Banyuwangi mungkin. Kereta api yang pagi itu Pak, Probowangi. Di sisi kiri itu ada rel kereta api ya teman-teman. Itu untuk tujuan ke stasiun Tulangan, ke arah sana itu. Tulangan nanti bisa tembus di daerah Tarik, Mojokerto itu. Jadi dari Sidoarjo ke Tulangan bisa sepertinya naik KRD apa ya yang ke stasiun Tulangan itu. Dan ini jam 7:06 setelah sampai di stasiun Sidoarjo. Dan ini juga kebetulan bersilang dengan kereta api apa ini? Kok masih ada kelas bisnis ya? Ya, pada pukul 7:09 kembali diberangkatkan dari jalur 1 stasiun Sidoarjo. Saya masih penasaran, tetapi apa ini ya? Oh, komuter lain Arjonegoro. Tapi ternyata kereta apinya nggak jalan. Saya pikir tadi itu bersilang, ternyata enggak.
Ya, selama kita dapat fasilitas lebih dari KAI ini, ya bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Tapi jangan sampai kita menyalahgunakan fasilitas yang sudah tersedia ya teman-teman. Ini mumpung sekitar berapa ya? Sekitar 30 ya, nggak sampai 30 menit lagi akan sampai di stasiun Gubeng. Saya ngecas HP dulu buat jaga-jaga untuk di stasiun nanti itu, untuk ngambil video selanjutnya. Jam 7:30 masih belum beranjak di daerah mana ini ya, sebelum Waru pokoknya ini. Kok tumben? Ini jam 7:33 menit, akhirnya kembali berangkat. Sebenarnya sih sampai di stasiun Gubeng jam 7:29. Ini udah terlambat 5 menit. Ini masih belum sampai di stasiun Waru. Akan masuk di stasiun Wonokromo. Tapi berjalan langsung. Nah, ini tadi saya melihat ada beberapa rail fans sudah siap-siap mengabadikan momen ulang tahun KAI yang ke berapa ya itu kemarin. Sampai di stasiun ini akan persiapan dulu. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sekitar 15 menit terlambat dari masuk stasiun Gubeng. Tidak tahu tadi ada apa di stasiun Waru tadi. Persiapan ya teman-teman. Saya kebetulan saya lihat di luar sudah banyak teman-teman dari Railway sudah hunting persiapan acara. Turun sebelah sini atau sini ya enaknya? Saya tuh suka yang sebelah sini sih, sebelah kanan peron. Ya, persiapan turun teman-teman. Ya, persiapan turun teman-teman. Akhirnya telah sampai di stasiun Gubeng.
saya telah tiba di stasiun Gubeng Surabaya dan suasana lumayan ramai di sini teman-teman. Persilakan masyarakat dari jalur lalu lintas rangkaian Arjuna Express yang melintas di Mangga mempersiapkan diri. Saya sudah lama juga nggak ke stasiun Gubeng Surabaya ini. Perjalanan saya dari Malang ke Surabaya menggunakan Arjuna Express ini merupakan kelas tertinggi teman-teman, kelas yang spesial. Karena selama ini kan hanya ada kelas ekonomi, tadi naik kelas eksekutif dengan harga tarif 52.000, dapat promo yang harga normal sekitar 70 atau 65 gitu teman-teman. Demikian teman-teman trip saya dari Malang ke Surabaya dengan menggunakan kereta api Arjuna Express. Ikuti video saya untuk selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan share jika itu memang bermanfaat untuk kalian semua. Selamat pagi dari Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.